Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu gending Jawa yang dimana dulunya untuk syiar agama Islam atau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada tepatnya, yakni Sluku-Sluku Batok, yang dimana di dalamnya terdapat nilai atau filosofi yang sangat dalam. Salah satu tembang Jawa yang dimana dulunya ditembangkan pada waktu semasa kanak-kanak pada era sebelum tahun 90-an. Gending Jawa ini, Sluku-Sluku Batok, diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dalam metode berdakwah untuk syiar agama Islam pada masyarakat Jawa dulunya. Yang dimana saat ini, sekarang ini, kemungkinan besar karena perkembangan zaman yang begitu cepat dan maju, dalam generasi muda sekarang mungkin belum mengetahui atau tidak mengenal makna atau filosofi yang terkandung dalam tembang Jawa ini, Sluku-Sluku Batok, yang mempunyai nilai yang sangat dalam, yang dimana dahulunya masyarakat Jawa pada zaman dahulu atau Jawa Dwipa telah mengenal Tuhan, yang dimana pengenalan Tuhan dilakukan pertama-tama dengan pemujaan pada roh atau para roh dan benda-benda, dan ini yang dinamakan adalah animisme, dan pemujaan kekuatan benda atau bendawi itu disebut dinamisme. Jadi pada waktu zaman dahulu masyarakat Jawa itu sudah mengenal Tuhan, tapi pengenalannya dengan animisme dan dinamisme. Jadi untuk ketika peradaban Islam masuk ke Pulau Jawa pada khususnya, yang dimana dulunya pertama kali dibawa dari Timur Tengah, itu agak agak kesulitan. Kenapa? Karena di masyarakat Jawa sudah mengenal Tuhan itu sendiri. Karena apa? Agama Jawa adalah perwujudan keluhuran budi manusia kepada Tuhan, di mana dalam konteks ini juga dinamakan ageming aji, artinya bukan agama itu milik raja, melainkan agama Jawa adalah pedoman hidup. Jadi di sini aji berarti kesaktian yang kokoh yang tak tergoyahkan, dan inilah petunjuk. Jadi agama Jawa adalah pituduh jati yang sering disebut juga pepadang. Pepadang itu berarti petunjuk yang jernih. Dengan atas pepadang itu, orang Jawa akan tentram dalam hidupnya. Dan ketika peradaban Islam masuk pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya pada Wali Songo generasi yang pertama dari Timur Tengah, itu izin dulu atau dalam istilahnya unggah-ungguh dulu kepada pemomong di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu ada yang menunggu atau yang melindungi di area Pulau Jawa itu sendiri, dan itu untuk lebih jelasnya mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Jadi untuk tembang Sluku-Sluku Batok ini oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu kalau tidak salah adalah generasi kedua Wali Songo untuk penyebarannya di Pulau Jawa, dan itu memerlukan esensi atau memadu padakan dengan adat istiadatnya di Pulau Jawa itu sendiri, supaya agama Islam bisa diterima oleh masyarakat ataupun orang-orang Jawa pada zaman dahulunya. Menurut Endra Suara, tembang Jawa Sluku-Sluku Batok ini bernuansa sufisme, di mana mengingatkan pada hakikat hidup manusia itu sendiri. Karya Kanjeng Sunan Kalijaga ini sangat erat memiliki pesan moral sendiri yang sangat religius dan berharga, di mana dalam hakikatnya manusia itu sendiri pada Sang Pencipta yang Maha Agung. Dalam penafsirannya berbagai dari orang-orang Jawa zaman dahulu dan juga beberapa banyak orang yang mengartikan Sluku-Sluku Batok, yang dimana dalam bahasa Arabnya adalah Gusluk-Gusluk Batnaka. Di sini bermaksud adalah bersihkanlah hatimu atau bersihkanlah batinmu, Batnaka.
dalam penyucian hati ini dengan berzikir kepada Allah, yang dimana lafalnya adalah la ilaha illallah atau batnaka la ilaha illallah. Dalam gending Jawa adalah batoe ela elo. Dengan menyebut kalimat tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, si Romo menyang Solo, di mana dengan pengertiannya adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ke jalan yang benar-benar benar atau yasluka, mengikuti ajaran Islam secara utuh dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Oleh payung moto, dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah hayun wal mauta, yang bermaksud menyebut kalimat tauhid itu dari kita lahir, hayun, hidup, dan sampai kita mati, untuk mendapatkan atau nantinya kita husnul khotimah. Dalam hidup kita harus selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwa segala pertolongan hanyalah pada Sang Pencipta. Berikutnya adalah mak jentit loloba, di mana kita harus bisa mengevaluasi diri atau mengerti bagaimana kesalahan kita atau dosa-dosa kita yang kita perbuat. Di sini yang dalam bahasa Arabnya adalah mandalik mukharobah. Selanjutnya adalah wong mati ora obah. Dalam bahasa Arabnya ada hayun wal mauta inna lillah. Dalam pengertiannya, hidup mati kita hanya bergantung atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita mendapatkan pekerjaan, dari kita sakit, babakan istri atau suami, dan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yen obah medeni bocah, dalam bahasa Arabnya dunuba ta'inin yakhilu yadah. Dalam pengertiannya adalah banyak jiwa atau banyak yang sudah mati itu ingin hidup kembali di alam dunia meskipun sebentar saja untuk bertobat. Maka dari itu kita sewaktu hidup atau kita sewaktu di dunia itu benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang terakhir adalah yen urip goleo duit. Di sini dalam bahasa Arabnya, dalam tafsirnya adalah roti bil kolbi bil khawlutut sabid, yang dimana artinya adalah kita harus punya amal soleh yang pada waktu kita semasa hidup, selagi kita mampu dan mempunyai waktu untuk mengerjakan amal-amal itu. Dan nantinya di kehidupan yang selanjutnya itu teman kita yang sejati adalah amal kita itu sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita selain amal kita sendiri semasa kita hidup di dunia ini. Teman-teman dan sobat petualang, itulah tadi tafsir dari tembang Jawa karya Kanjeng Sunan Kalijaga, Seluku-Seluku Bathok, dan secara utuhnya. Jika ada pembahasan atau yang kita sampaikan salah atau keliru, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kami. Tunggu petualangan dan pembahasan yang menarik lainnya.